Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldo. Saya Duto Triaji. Dan hari ini kita membahas topik yang cukup menarik. Topiknya tulisannya adalah ugal-ugalan operasi tunda pemilu. Wih, apa tuh, Dok? Ini sih kalau aku dengar-dengar isunya ini mencuat lagi karena Partai Prima membuat gugatan di PN Jakpus. Habis itu PN Jakpus membuat keputusan untuk menunda pemilu. Aduh, tapi dari semua kejadian ini sebenarnya ada sisi positif dari penundaan pemilu ini. Kenapa gitu? Karena gara-gara adanya wacana penundaan pemilu ini, kita sebagai masyarakat akhirnya jadi tahu kalau ada yang namanya Partai Prima. Oh iya benar. Oh iya, iya benar. Sebelumnya kita belum kenal. Mohon maaf Sebelumnya nih. nggak tahu ya. Benar, sebelumnya kita saya nggak tahu. Benar. Karena jujur ya, yang saya tahu tuh Prima ya cuma Prima Gama, Iya, Prima benar. Jasa, sama Berry Prima. Jadi ya benar, karena masih baru ya Pak ya, Betul. masih baru. Tapi menurutku toh ya, dengan adanya isu ini justru Partai Prima, partai yang baru ini menunjukkan kalau mereka ini adalah partai yang berani. Kenapa tuh, Dok? Partai yang baru itu biasanya lagi sibuk nyari kader. Oke. Cuman Partai Prima yang awal-awal langsung nyari musuh. Cuman Partai Langsung Prima. nyari musuh? Langsung nyari musuh, cuman Partai Prima. Oke. Keren banget, keren Tapi banget. ini yang jadi masalah juga nih, Dok. Kenapa begitu? Kenapa Partai Prima yang masih baru ini bisa bikin netizen jadi gempar gitu? Oke. Ya maksudnya kalau Partai Prima nggak masuk pemilu, ya ibaratnya gini lah, Dok. Ibaratnya kayak gimana? Partai Prima nggak masuk pemilu 2024 tuh sama kayak Guatemala nggak masuk Piala Dunia sepak bola. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Oh iya benar. Nggak apa-apa. Karena belum banyak yang terlalu tahu ya. Betul. Iya, Lain benar. cerita kalau misalkan yang nggak masuk Piala Dunia itu Itali. Gempar tuh semua kan. Sama Betul. kayak pemilu ini. Kalau misalkan di pemilu 2024 ini yang nggak masuk itu PDIP ya nggak apa-apa. Oh, iya. Nggak ada masalah. Tergantung keputusan dari KPU tentunya, Tergantung, administrasi iya, kita nggak tahu. Tergantung. Tapi lagian ya, kalau aku ikutin beritanya, aku pribadi tuh nggak bisa menyalahkan Partai Prima. Kan banyak netizen menyalahkan Partai Prima. Ya. Karena kan sebenarnya Partai Prima tuh wajar dia bikin gugatan. Ya. Dan habis itu gugatannya dikirim ke KPU. Yang aneh, tiba-tiba PN Jakpus bikin keputusan pemilunya ditunda. Ini ibaratnya tuh ya, Ya. kayak ada di sekolah nih ujian nasional, ada Sekolah. satu siswa yang nggak lulus. Oke. Tiba-tiba Menteri Pendidikan ngomong, oke karena si Abdi nggak lulus, ujian nasional kita ulang. Nah, protes nggak? Masalahnya ulangnya Protes dari nggak? bayar SPP nih. Nah makanya kan pusing jadinya. Capek, banyak kos yang harus keluar. Bener. Tapi ada satu masalah lagi nih, Do. Kenapa tuh? Kayaknya lu kelihatan nggak update. Apa? Karena baru-baru ini PN Jakpus itu baru aja mengeluarkan statement, Do. Oke, Kalau pemilu itu bukannya ditunda, tapi diulang. gimana ulang? Coba ulang. Pemilu bukannya ditunda nih, Tapi diulang. lah, bukannya sama aja ya? Masuk gitu. Nih ya, bapak-bapak nih yang ngomong ini ya. Bukan masalah bahasanya gitu. Bukan masalah bahasa. Masyarakat itu kesel sama ini jadi mundur gitu. Ya. Itu bahasanya mau dirubah jadi pemilu ditunda, pemilu diulang, pemilu di blek gitu. Terserah gitu. Yang penting itu jangan dimundur, itu yang bikin masyarakat kesel. Betul, dan banyak yang terdampak gara-gara wacana penundaan pemilu ini, Do. Benar. Siapa aja yang terdampak, Do? Contohnya, menurutku nih Pak ya, kenapa banyak orang yang kesel pemilu ini ditunda? Karena udah banyak partai yang cetak baliho. Udah banyak yang cetak kaos. Kita kan nggak mau ngeliat partai-partai itu akhirnya buka distro, Pak. Kita kan nggak mau. Nongkrongnya jadi di Tebet ya? Ya kan nggak mau gitu. Dan yang paling diuntungkan ini kalau pemilu ditunda cuma satu. Apa tuh, Do? Tukang sablon. Oh. Pasti kan orderan lagi. Ya. Sama ini, Do. Siapa? Koruptor. Kenapa gitu? Jadinya, Korupsi lagi. Korupsi lagi. nah, Benar. masalahnya gini, Do. Apa? Ada satu hal yang gue tangkap dari lo. Ternyata ya, gue pernah baca artikel gitu, banyak pengamat politik yang bilang kalau ada organisasi terselubung yang berusaha menunda pemilu ini. Aku pernah baca itu. Pernah kan? Pernah baca itu. Siapa yang lo baca? Menurutku sih para pejabat-pejabat kayaknya. Menurut gue bukan. Tapi, Komunitas Sablon Indonesia. oh iya benar. Pasti karena ini pengen itu ya. Betul, mereka pengen dapat orderan lagi. Pasti pengen dapat orderan lagi. Tapi ya menurutku nih, sebagai masyarakat kita dari stand up komedian ini Mbak Nana. Kita tuh stand up di sini udah sering, Pak. Dan kita udah ketiga kalinya nih ngebahas masalah penundaan Betul. pemilu. Bayangin. Udah 3 kali loh Yang ini. Yang pertama tuh ngomongin Jokowi 3 periode. Oke. Yang kedua penundaan pemilu. Sekarang pemilu diulang. Ya. Masyarakat udah
Sabar. Udah gitu Pak, gitu aja. Gak usah lagi gitu ada isu ini. TV Dan dulu. mohon maaf Mbak Nana nih, kalau misalnya isunya muncul lagi ke depan, stand up komedian gak usah diundang Mbak. Kenapa? Langsung undang pejabatnya, karena kayaknya pejabat yang lebih lucu dari stand up komedian. Nama saya Aldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Ada Duto dan juga Aldo. Semoga sentilan-sentilan dari Duto dan juga Aldo tadi bisa sampai pesannya ya kepada para pejabat negeri ini dan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Semoga Pak Jokowi sesuai dengan janjinya tetap melaksanakan konstitusi, bisa menggelar pemilu 2024. Waktu yang akan menjawab ya, Valdo Maldini. Nanti kita undang lagi. Oke. Penampilan Siap dari hadir. teman-teman komisi.co tadi sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Ada staf khusus Mensesnek RI, Valdo Maldini, Terima kasih. kemudian Ketua Umum Partai Dikit, Prima, Anafir. Agus Jabo. Semoga cepat sembuh. Gus Jabo sakit gigi tapi mau datang ke sini. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa. Terima kasih Kang Saan dan juga pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Daveri Amsari. Terima kasih Daveri dan juga teman-teman dari Universitas Mustopo. Terima kasih sudah mengikuti dialog kita dan kita akan bertemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Political Show akan hadir nanti dengan topik lainnya. Semoga bukan topik pemilu ditunda lagi karena kita udah 3 kali bahas ini. Tapi pemilunya harus tetap berjalan. Ingat, Rabu 14 Februari 2024, Anda semua harus memberikan hak suaranya. Saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan Political Show. Gua mau salam.